Perkenalkan, nama saya Brave Christopher dengan NIM 0730023009. Saya akan mempresentasikan tugas 10 kestabilan bawah tanah dengan judul penyangga terowongan. Untuk yang pertama ini ada penjelasan mengenai kurva load deformation curve, yaitu pada kondisi awal itu titik A V0. Pada titik A ini, masa batuan ini masih berada pada kondisi tegangan in situ atau V0. Sebelum dilakukan kegiatan penggalian, pada tahap ini lubang bukaan belum mengalami deformasi, sehingga distribusi tegangan vertikal dan horizontal dalam keadaan seimbang. Perilaku mekanik batuan masih mengikuti sifat elastis linear karena belum adanya gangguan atau pelepasan tegangan akibat aktivitas penggalian. Pada tahap yang kedua ada penggalian dan pelepasan tegangan, yaitu dari titik A ke titik B. Pada tahap penggalian ini dan pelepasan tegangan dari bidang titik A ke B, tekanan radial pada dinding bukaan mulai menurun akibat hilangnya penyangga alami batuan. Kondisi ini menyebabkan massa batuan mengalami deformasi elastik dan yang pada grafik ditunjukkan oleh penurunan tekanan seiring peningkatan deformasi radial. Kemudian awal kegagalan batuan yaitu pada titik sekitar titik B dan C. Pada segmen B ke C, mulai terjadi ketentuan plastis di sekitar terowongan yang ditandai dengan berkembangnya zona plastis dari dinding bukaan ke arah dalam masa batuan. Seiring menurunnya kekuatan batuan, deformasi meningkat lebih cepat meskipun tekanan yang bekerja semakin kecil. Berikutnya ada dari kurva load deformation curve ini juga pemasangan penyangga di titik D ke titik E. Titik D ini menunjukkan kondisi pada sistem penyangga mulai dipasang, sehingga penyangga tidak bekerja pada tekanan awal atau P0, melainkan setelah batuan mengalami deformasi tertentu. Garis DE ini merepresentasikan kurva reaksi penyangga yang menggambarkan hubungan antara tekanan yang diberikan penyangga dengan deformasi lubang bukaan. Kemudian ada titik keseimbangan itu titik E atau F. Titik E atau F ini merupakan titik keseimbangan antara sistem batuan dan penyangga. Itu saat tekanan penyangga atau PI seimbang dengan tekanan yang dibutuhkan batuan untuk mencapai kestabilan. Pada kondisi ini, deformasi tidak lagi bertambah secara signifikan dan lubang bukaan berada dalam keadaan yang stabil. Penyangga yang terlalu kaku akan menghasilkan deformasi kecil namun dengan gaya yang besar, sedangkan penyangga yang terlalu lunak menyebabkan deformasi yang lebih besar dan meningkatkan potensi terjadinya runtuhan. Dan pada grafik ini juga ada menggambarkan perilaku atap dan dinding terowongan. Grafik ini menunjukkan perbedaan kurva beban deformasi antara atap dan dinding terowongan, di mana kurva atap cenderung lebih landai, sedangkan kurva dinding lebih curam. Kondisi ini mengidentifikasikan bahwa atap terowongan umumnya lebih kritis sehingga memerlukan sistem penyangga yang lebih efektif dibandingkan dinding terowongan. Berikut ini ada beberapa metode penyangga yang biasanya digunakan. Yang pertama ini akan dibahas penyangga kayu. Penyangga kayu ini bekerja dengan prinsip penahan pasif, di mana elemen kayu seperti tiang, balok, atau set kayu menahan beban batuan yang runtuh dari atap maupun dinding lubang bukaan. Karena memiliki sifat elastis dan plastis, kayu ini mampu mengikuti deformasi batuan secara bertahap melalui kompresi sebelum mengalami kegagalan, sehingga sering memberikan peringatan dini berupa bunyi retak atau perubahan bentuk. Dalam praktik tambang bawah tanah, penyangga kayu ini umumnya digunakan dalam bentuk set kayu, tiang tunggal, atau krips, dan diaplikasikan terutama pada tambang yang berskala kecil, batuan relatif lunak, bukan sementara, serta arah dengan perubahan geometri yang cepat. Untuk kelebihan dari metode ini, mudah dibentuk dan dipasang, fleksibel terhadap deformasi, biaya awal relatif rendah, memberikan indikasi kegagalan dini. Namun untuk kekurangannya sendiri, umurnya biasanya pendek, rentan terhadap kelembapan, jamur dan rayap, dan tidak cocok untuk bukaan permanen, dan kapasitas dukung yang terbatas. Berikut ini adalah metode penyangga baja. Penyangga baja ini berfungsi sebagai penahan struktural aktif maupun pasif dengan elemen utama berupa steel sheet, baja lengkung, dan frame baja yang dirancang untuk menahan beban besar serta mendistribusikan tekanan batuan secara merata. Dengan kekakuan yang tinggi, baja hanya mengalami deformasi elastis kecil dan dapat mengalami kegagalan mendadak apabila tidak dirancang sebagai penyangga yielding dan beban melalui kapasitasnya. Penyangga ini umumnya diaplikasikan pada bukaan yang besar, kondisi tegangan batuan tinggi, terowongan permanen, serta pada tambang logam dan terowongan sipil. Untuk kelebihan dari penyangga baja ini, kapasitasnya sangat tinggi, dimensi stabil dan presisi, umur pakainya panjang, dan cocok untuk kondisi yang ekstrim. Namun untuk kekurangannya, biaya material ini biasanya lebih mahal, lebih tinggi, dan rentan terhadap korosi, serta kurang fleksibel terhadap deformasi yang besar. Berikutnya itu ada beton atau konkret. Beton ini berfungsi sebagai penyangga kaku yang melapisi seluruh permukaan bukaan. Bekerja dengan mengunci geometri terowongan dan mendistribusikan tekanan batuan secara merata ke struktur lining. Meskipun memiliki kapasitas tekan yang tinggi dan beton ini bersifat getas terhadap tarik dan lentur, sehingga deformasi batuan yang berlebihan dapat memicu retak atau kegagalan. Oleh karena itu, penyangga beton ini umumnya diterapkan pada terowongan permanen, sistem transportasi bawah tanah, serta bukaan yang memerlukan stabilitas jangka panjang. Berikutnya ini ada kelebihannya, itu daya tahan yang tinggi, tahan terhadap air dan cuaca, memberikan permukaan yang halus, dan stabil untuk jangka panjang.
Namun untuk kekurangannya itu dia tidak terlalu toleran terhadap deformasi yang besar, waktu pengerjaannya lama, biaya konstruksi yang tinggi, dan sulit diperbaiki ketika mengalami kerusakan. Berikutnya itu ada shotcrete. Itu shotcrete ini dioperasikan dengan cara disemprotkan langsung ke permukaan batuan sebagai penyangga awal untuk mengikat fragmen batuan, mencegah pelapukan, dan mendistribusikan tekanan lokal, serta umumnya dikomunikasikan dengan wire mesh dan rock bolt. Bersifat semi-fleksibel, shotcrete ini mampu mengikuti deformasi awal massa batuan dan dengan penambahan serat baja kapasitas tarik serta duktilitasnya yang meningkat. Penyangga ini banyak digunakan pada tambang modern, terowongan dengan metode NATM, serta pada kondisi batuan yang retak. Untuk kelebihan dari metode ini, dia itu aplikasinya cepat, adaptif, dan meningkatkan keselamatan kerja dan efektif sebagai penyangga awal. Namun untuk kekurangannya sendiri tergantung pada metode aplikasiannya, terbatas tanpa adanya support yang lain, dan memerlukan tenaga yang terampil. Metode berikutnya adalah rock bolt. Rock bolt ini bekerja dengan prinsip penguatan massa batuan, yaitu mengikat batuan menjadi satu kesatuan struktural dan mentransfer gaya dari zona lemah ke batuan yang lebih kompeten. Terdapat beberapa jenis umum seperti mechanical bolt, full grout bolt, cable bolt, yang masing-masing tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Rockball ini berperan dalam mengontrol deformasi dan meningkatkan kekuatan massa batuan secara keseluruhan, di mana baut grout ini bersifat lebih kaku, sementara baut yielding ini lebih toleran terhadap deformasi yang besar. Sistem ini umumnya diterapkan pada terowongan tambang, bukaan dengan tingkat diskontinuitas yang tinggi, serta pada sistem penyangga yang modern. Untuk kelebihan dari rock bolt ini, dia efisien dan ekonomis, tidak mengurangi ruang bukaan, mudah dikomunikasikan dengan penyangga lain, dan sangat efektif untuk stabilisasi massa batuan. Namun untuk kekurangannya sendiri, dia bergantung pada kualitas batuan, instalasi harus presisi, dan kurang efektif pada batuan yang sudah mengalami overbreak atau sudah sangat hancur. Berikutnya ada wire mesh. Wire mesh ini berfungsi sebagai penyangga sekunder yang mencegah jatuhan batuan kecil di antara rock bolt atau penyangga utama, sehingga meningkatkan keselamatan operasional meskipun tidak menahan beban utama. Material ini mampu mengikuti deformasi permukaan batuan, namun efektivitasnya akan menurun apabila deformasi terlalu besar tanpa ada dukungan penyangga lain. Wire mesh ini umumnya diaplikasikan pada tambang bawah tanah yang dikomunikasikan dengan rock bolt serta shotcrete, khususnya pada area yang lawan falling. Berikut itu ada kelebihannya, dia itu murah dan mudah dipasang, fleksibel, namun untuk kekurangannya sendiri, dia tidak memberikan kekuatan struktur utama dan harus dikomunikasikan dengan penyangga lain dan rentan terhadap korosi. Berikut itu ada Power Roof Support atau PRS. Penyangga mekanis ini bekerja sebagai penyangga aktif dengan memberikan tekanan langsung ke atap tambang dan mampu menyesuaikan beban sesuai perubahan kondisi batuan. Power Roof Support atau PRS ini umumnya digunakan pada tambang batu bara, metode long wall, memiliki kemampuan yielding terkontrol sehingga dapat mempertahankan tekanan yang relatif konstan meskipun terjadi deformasi atap. Sistem ini diterapkan terutama pada tambang batu bara bawah tanah, khususnya di area produktif aktif dan zona dengan tegangan tinggi. Tentunya pada gambar ini merupakan metode long wall pada pertambangan batu bara, dan untuk kelebihan dari metode ini, kapasitas dukung sangat besar, dapat disesuaikan secara hidrolik, tingkat keselamatan yang sangat tinggi, dan efektif untuk produksi massal. Namun untuk kekurangannya ini, investasi awal yang sangat mahal, sistem kompleks, membutuhkan perawatan yang intensif, dan kurang fleksibel untuk bukaan yang kecil. Oke, untuk kesimpulannya, stabilitas bukaan bawah tanah ini sangat bergantung pada interaksi antara massa batuan dan sistem penyangga. Sebagaimana ditunjukkan oleh kurva load deformation, penggalian yang menyebabkan pelepasan tekanan in situ yang memicu deformasi batuan dan penyangga mulai berfungsi setelah deformasi tertentu tercapai keseimbangan antara tekanan batuan dan reaksi penyangga. Dengan demikian, tujuan utama penyanggaan adalah mengendalikan deformasi agar lubang bukaan tetap stabil dan aman. Berbagai jenis penyangga memiliki prinsip kerja dan respon deformasi yang berbeda, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kondisi batuan, tingkat tegangan, dan tujuan bukaan. Dalam praktik tambang bawah tanah, penggunaan kombinasi sistem penyangga menjadi pendekatan yang paling efektif untuk menjamin stabilitas, keselamatan, dan keberlanjutan operasi. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PPT ini. Sekian dari saya, jika ada salah kata maupun kurangnya, mohon maafkan. Terima kasih.